telah dikisahkan sebelumnya. Samudra penyesalan terhampar dan telah menenggelamkan banyak pelaut. Namun, seperti Kapten Jack Sparrow dengan Black Pearl-nya, aku harus tetap melanjutkan perjalanan ini untuk bisa menuju tepi. Hingga pada suatu ketika di malam hari yang terbungkus pekat, Ambar menelponku dengan berkata, "Apakah kamu bisa memelukku di antara ruang dan waktu?" Tanya Ambar sambil menangis mengagetkan malam yang sunyi. Apa yang terjadi? Siapa yang berani memecahkan tangis permata Ambarku? Dengan perasaan terkejut, sama sekali aku tak bisa menyela kata di antara suara tangisnya. Dia mengatakan, "Orang tuaku tidak setuju." Hitam dan putih garis marka jalan yang membelah simetri sisi baik dan buruknya kehidupan telah menghilang bertemu dengan ujung jalan kenyataan. Segala kebijaksanaan cinta tak mampu melawan titah mereka yang seperti Baginda Raja. Mereka adalah pemilik sejatimu. Mereka adalah Gusti Kang Mawujud yang menjadi perantara berkah Tuhan untuk melahirkanmu sebagai permata ambar yang membuat dunia lebih bermartabat karena keindahan warnamu. Getaran resonansi sendu dari pita suara yang memilu telah mengoyak heningnya kebisuan malam yang bertengkeh kokoh dalam diam. Waktu itu pukul 2:25 dan 37 detik dini hari. Duduk simpuh hikmat heningku harus terurai oleh suara tangis dari nyaringnya nada-nada pemberontakan dari murid glamor permata ambarku. Dengan hentakan kalimat-kalimat oratoris seperti korlap demonstrasi, dia berusaha menyambar-nyambar logika untuk menggiring hegemoni massa. Mengarahkan pikiran dan rasa batin ini untuk membenarkan segenap konsepsi makar untuk melawan titah sang Baginda Raja yang menjadi pemilik sejatinya. Di antara bait-bait tetesan embun hasil dari sublimasi kelembapan udara malam yang turun, aku hanya bisa terdiam dan tertegun mendengar semua provokasinya. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang dapat kuperbuat? Aku hanyalah lebah Casanova yang mencoba memperjuangkan komitmen cinta dengan menghapus garis senja. Jika memang cinta ini ada, maka kita harus melawan restu mereka. Sergap Ambar menghempas semua lamunan analisisku. Tidak ada yang salah dengan komitmen rasa cinta ini. Tidak ada yang bisa dibenarkan jika harus melawan restu orang tua yang telah mewujudkan berkah terindah pada dunia. Apakah ini adalah karma karena telah mentelantarkan senja? The Aristocrat Love Story. Gelap malam ini seolah tak mau pergi, membenamkan jiwa-jiwa yang sepi dalam pantauan mata tajam sang Anubis. Seolah dalam perjalanan panjang menuju Hell of Math, hati ini diam menunggu penimbangan. Keraguan-raguan mengambil sikap dan keputusan telah membuat aku dan Ambar terpisah ombak besar yang muncul akibat Trisula Poseidon. Komitmen terhadap cinta dan rasa, serta untuk menjunjung tinggi pengorbanan senja. Maka, kuputuskan untuk mempertahankan permata ambarku. Dengan energi yang tersisa setelah hembasan badai laut Karibia, aku mencoba menekan button call pada deretan kontak list.
Dengan display picture yang masih nampak mesra dalam gambar siluet antara aku dan dia, terlihat jelas nama kekasih yang aku cinta, Permata Ambar. Tanpa ada ragu, langsung kutekan button call itu. Trigger button itu telah mengirim suatu gelombang yang diteruskan oleh provider menuju Permata Ambarku. Namun, dering itu terdengar seperti suara serigala yang terus menjerit dalam bisunya malam. Tanpa kawan dan tanpa sapa. Hingga akhirnya permintaan voice call tersebut berhasil terhubung. Namun, hanya suara tangis yang kudengar. Hanya nada gelap terpotong-potong yang berhasil kuterjemahkan. Akan tetapi, suara tangis itu bukan keluar dari resonansi pita suara hasil produksi bibir glamor Permata Ambarku. Sinkompasi nada tangis itu terdengar begitu berwibawa dan penuh dengan kasih sayang. Dengan segala hormat, Tante minta jauhi Ambar. Kebijaksanaan kata keluar dari perlambang surga yang harus dihormati. Dalam struktur kata yang tersusun rapi di antara tangisnya, beliau memberikan suatu pesan yang singkat namun membekas. Ambar adalah permata yang sudah bertuan. Demikian singkat kata yang menggores pesan bahwa para aristokrat telah menentukan nasib cinta dalam suatu perjodohan. Hancur sudah semuanya. Kesetiaan, komitmen, dan penghormatan terhadap pengorbanan harus rela kulepas tanpa perlawanan. Sebagai lebah petarung, semula aku menganggap tembok penghalang itu adalah mereka yang jumawa dengan tahta dan mahkota. Namun, kenyataan berkata lain. Jika aku meneruskan perlawanan ini, maka aku menjadi pihak ketiga yang akan merusak skenario para aristokrat dalam penyatuan kerajaan untuk menguasai dunia. Sungguh konsekuensi yang terlalu besar untuk dihadapi sang lebah Casanova. Bisik angin sepoi-sepoi mengirimkan salam sayang, rindu, dan ucapan selamat tinggal kepada Permata Ambarku yang duduk anggun di balik balkon warna putih yang menjulang tinggi mendekati atap langit rumah dengan pagar seperti tembok Berlin. Kilau sinar anggunnya tak lagi bermahkotakan martabat, karena telah terpendar oleh deviasi air mata yang tersapu cahaya matahari sore. Ambar, ingin rasanya kupeluk dirimu bersama sapaan manja gelombang laut Karibia seperti di waktu itu. Ambar, bukan aku tak mau menggenggam erat tanganmu yang tengah bersandar sayu. Ambar, dengan segala komitmen cinta yang tersisa, terpaksa ku lepas semua ingatan tentang indah gemerlap kilau dan martabatmu. Menjaga cinta yang tumbuh di antara bukit pesona permatamu adalah hal tersulit yang bisa kulakukan. Karena sinar pesona itu telah meniadakan bayangan yang telah setahun dengan tulus tanpa ragu menyertaimu. Selamat tinggal Permata Ambarku. Semoga pengorbanan ini akan dapat menjaga pesona indah martabat sejatimu sebagai batu ambar. Dari pelukan pilu seorang kekasih yang melepas cinta agar membuatnya tetap indah dalam pesona martabat. Bogor, 11 Juni 2020. Aunty Ami.